Oke. Ya, mari kita lihat sama-sama. Temanya adalah preparing to enter 2021, the year of the integrity, ya, the year of integrity, ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah persiapan memasuki 2021, di mana tahun 2021 gembala sidang kita sudah mendapatkan tuntunan Tuhan, kita akan masuk dalam tahun integritas, ya. Walaupun di mute sama-sama yuk ngomong tahun 2021 adalah tahun integritas, ya, the year of integrity, ya. Nah, Bapak Ibu kalau ditanya tentang integritas atau integrity, apa sih artinya gitu ya? Nah, pengertian dari integrity atau integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi orang-orang yang punya integritas atau kata integritas memiliki satu orang yang punya mutu atau kondisi yang punya ada mutunya, ya, suatu sifat yang akan memberikan menunjukkan satu kesatuan yang utuh, memancarkan kewibawaan atau kejujuran, ya. Nah, kalau kita lihat dari Wikipedia dikatakan, ini bahasa Inggrisnya panjang dan lebar gitu ya. The practice of being honest and showing a consistent and uncompromising, ya. Nah, di sini ada dua kata kuncinya yaitu being honest and uncompromising. Kejujuran atau apa adanya, ya, dan tidak kompromi. Tujuannya untuk apa? Menyatakan truthfulness, kebenaran, dan accuracy of one's action atau ketepatan. Ya, jadi kalau saya boleh simpulkan, yang namanya integrity atau integritas adalah kejujuran dan kebenaran dan atau ketepatan dari tindakan seseorang yang tidak kompromi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melihat secara umum aja deh ya, kalau saudara ditanya apa sih integritas? Wah, kalau lihat Kamus Bahasa Indonesianya kok panjang banget kalimatnya ya. Wikipedianya aduh bahasa Inggrisnya juga panjang gitu ya. Nah, yang simpel aja, integritas adalah apa yang di hati, ikutin yuk walaupun di mute ya, pegang hatinya, apa yang di hati, yang di pikiran, yang di ucapan, yang diperbuat sama. Ya, jadi itulah orang yang punya integritas. Jadi yang dia pikir, yang di hatinya dia, sama yang dia ngomong itu sama. Nah, kalau ada orang-orang yang di depan di ucapannya, wah memang luar biasa, manis-manis ya, muji-muji, tapi di hatinya, lo tahu rasa lo misalnya, ini adalah orang yang tidak punya integritas. Amin. Ya, tetapi orang yang punya integritas di hatinya, di pikirannya, di ucapannya, di perbuatannya sama. Atau boleh diperkatakan atau boleh dikatakan bahwa orang ini punya single standard of life, ya. Dia punya standar yang single, standar yang sama di depan orang, dan walaupun dia sendiri, ya nggak ada orang, itu standarnya sama Bapak Ibu. Itulah artinya daripada integritas. Ya, nah kalau kita lihat dari hal ini, ya kita bisa memperhatikan bahwa ke depan ini tahun 2021, ya Tuhan sedang mempersiapkan kita gerejanya untuk mempunyai satu standar hidup, yaitu standar sesuai dengan firman Tuhan, standar kekudusan di hati, di pikiran, di ucapan, di tindakan yang sama. Ya, ini yang Tuhan sedang siapkan. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, kemarin hari-hari ini kita sedang masuk dalam persembunyian. Hari-hari ini kita sedang direstorasi oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Ya, kita sedang dikoreksi oleh Tuhan. Nah, endingnya daripada kita dikoreksi, direstorasi sama Tuhan, dimurnikan sama Tuhan, ujung-ujungnya adalah Tuhan sedang menyiapkan saudara dan saya punya karakter Kristus yang mengerti lambaikan tangan. Loh, haleluya, ya. Nah, orang yang punya karakter Kristus adalah orang yang punya single standard atau orang yang punya integritas. Amin. Nah, kita akan lihat kenapa tema khotbahnya bicara soal preparing to enter 2021, ya, persiapan memasuki 2021. Ya, saya dapatkan gambar ini
yang tiba-tiba waktu saya melihat ini gambar yang cukup berbicara buat kita ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini gambarnya kira-kira seorang atlet, betul ya? Orang pelari, dia lagi beresin tali sepatunya, dikencengin, dirapiin, ya. Di situ ada botol minumnya juga. Ini bicara preparing. Benar-benar seorang pelari sebelum dia berlari atau olahragawan, sebelum dia lakukan aktivitas sport, olahraga, dia pastikan dulu tali sepatunya terikat dengan baik, ya. Dan ada botol minumnya. Ya, nah hal yang sama saya percaya sebelum masuki 2021 Tuhan mau saudara dan saya benar-benar mempersiapkan diri. Yang mengerti lambaikan tangan, haleluya. Ya, nah saya percaya hari-hari ini waktu Tuhan sedang berbicara pada kita ada di dalam tahun dimensi yang baru dan akan masuk di dalam tahun integritas. Persiapan apa sih yang perlu kita lakukan ya? Dan apalagi yang Tuhan mau siapkan atau Tuhan mau bukakan bagi kita. 2021 temanya adalah tahun integritas. Ayat natsnya adalah dari Mazmur 24 ayat yang ketiga. Ya, boleh saya minta tolong Dr. Hari baca Mazmur 24 ayat yang ketiga, Dok. Ya, Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yes, thank you, Dok. Ya, ini gambarnya luar biasa Bapak Ibu ya. Ada orang yang ada di puncak gunung. Nah, saya percaya waktu kita dibawa Tuhan untuk naik ke gunung kudus Tuhan, ya. Dan di sini dikatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ini tidak sembarangan orang, ya, bisa naik ke gunung Tuhan. Ya, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Enggak sembarang orang ternyata, ada kriterianya. Tetapi minimal kita tahu orang yang bisa naik ke gunung kudus Tuhan, orang yang bisa berdiri di tempat kudusnya adalah orang-orang yang pertama, saya catat di sini adalah memiliki kerinduan dan lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Kenapa sih harus naik ke Gunung Kudus Tuhan? Beberapa dari saudara di tempat ini yang ada di sub ini pernah berangkat bersama dengan kami 2018 ke Mesir dan juga ke Israel ya. Dan saya kagum sekali luar biasa dengan Pak Pram yang usianya sudah kepala 7 tapi wow bisa naik sampai ke puncak Gunung Sinai gitu ya. Wow gitu ya. Ada beberapa lagi dari saudara yang ikut dan bisa mencapai puncak Gunung Sinai. Saya percaya kuncinya adalah kerinduan, lapar dan haus. Ya, kerinduan untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan, kerinduan untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Saya pernah belajar Bapak Ibu bahwa 7 menit pertama di dalam pujian penyembahan atau di dalam doa itu biasanya banyak distractionnya. 7 menit pertama. Begitu duduk mau menyembah Tuhan, otaknya dikasih mikir tiba-tiba, waduh ada WhatsApp yang belum dibales, ya balas WhatsApp dulu gitu ya. Lagi duduk lagi nyembah Tuhan angkat tangan, terus lagi mikir lagi, waduh itu tadi keran di kamar mandi udah dimatiin belum ya gitu ya. Lagi duduk nyembah Tuhan, lalu terlintas, itu tadi masak udah dimatiin belum kompornya. Artinya apa? Banyak distractionnya, banyak gangguannya. Tapi saya percaya orang yang rindu, yang lapar, yang haus akan hadirat Tuhan, dia akan fokus, dia akan terus mengejar hadirat Tuhan. Yang mau lambaikan tangan, yang mau katakan amin, haleluya. Nah, selain daripada itu, yang kedua, ya, bagaimana bisa naik ke Gunung Kudus Tuhan? Adalah orang yang rela bayar harga dan berjuang untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan, ya. Ini perlu bayar harga, perlu berjuang, ya. Ada orang-orang yang memang wow, dengan luar biasa dia berjuang, dia mungkin ambil waktu pagi hari, ya, atau mungkin dia siapkan waktu khusus, ya. Ini perlu bayar harga, Bapak Ibu, ya. Perlu berjuang, sama seperti halnya beberapa teman-teman di sini, termasuk Pak Pram, ada Pak John juga dan lain-lain, yang waktu ke Israel, ya, terutama di Mesir di Gunung Sinai, wow berjuang naik
Ada Susi juga berjuang naik, ya, bisa sampai naik ke Gunung Kudus tuh, Gunung Sinai gitu ya. Ada harga yang dibayar. Wow, begitu selesai turun, saya dengar ceritanya Susi Deng di sini pernah bilang, waduh Bu, itu ontanya naiknya juga kadang-kadang ngambek-ngambek gitu ya. Ya harus bangun lagi, rasanya pengen menyerah, tetapi puji Tuhan akhirnya bisa naik. Nah, sama halnya hari-hari ini kita harus rela bayar harga. Kalau mau ngikutin kerjaan, pasti kerjaan kita banyak. Mau ngikutin banyak hal, tuntutan-tuntutan pasti banyak sekali. Tetapi saya percaya orang-orang yang mau bayar harga, yang berjuang untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, pasti akan mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang dahsyat. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau saya boleh simpulkan di sini, ya, dimulai dari apa? Kita mulai melakukan penyembahan fajar, ya, atau doa pujian penyembahan secara pribadi, saudara, di rumah, ya. Jadi bukan keharusan, tapi kami mengajak, ya, kami oleh anugerah Tuhan itu kan bawa cepet banget gitu, saudara, ya. Diawali dulu dengan awal mulanya. Pak Tim mau seminggu 3 kali aja dulu lah penyembahan pagi 4:30 gitu ya. Lalu kemudian Tuhan bawa lagi, wow ini nggak seminggu 3 kali, dari Senin sampai Jumat kita jalanin, saudara. Begitu Senin sampai Jumat belum selesai, baru sampai di hari Kamis gitu ya. Teman-teman yang ada gitu mulai berkata, wah tanggung Pak sampai Jumat, Sabtu Minggu sekalian. Wah kita mikir Sabtu Minggu ya, gimana ya? Sedangkan Minggu kan full ya, ada Zoom Jogja, Zoom Jambi, nanti ada akhir zaman lagi, Jogja lagi sampai malam gitu. Tetapi Tuhan taruh kuat, kita melangkah dan puji Tuhan akhirnya diberikan kekuatan sampai hari ini ya. Lalu saat teduh kita Gema, tadi Pak Pramono berkata ini ibadah tutup tahun syukuran 2020 31 Desember ya, bukannya sekedar ibadah syukuran tapi ibadah kataman gitu ya. Kenapa? Karena kita menyelesaikan Gema. Apa itu Gema? Gerakan membaca Alkitab dalam setahun. Jadi Bapak Ibu kalau kita ikutin Gema dari 1 Januari sampai 31 Desember itu kita selesai baca satu Alkitab. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum ikut Gema dan rindu, ini mumpung mau masuk 1 Januari nih ya, rindu ikut Gema, boleh tulis namanya di chat sama nomor WA. Nanti kita akan kasih pembacaan Alkitabnya ya, supaya Pak kita ikut ini, berjuang sama-sama untuk makin mendekat dan makin mengenal Tuhan. Nah, apalagi yang rela berkorban dan bayar harga. Hari-hari ini Tuhan sedang bawa kita dalam puasa. Ya, tanggal 7 sampai tanggal 27 Desember. Nah, berapa banyak deh saudara yang puasa? Lambaikan tangan. Haleluya. 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 Ya. Nah, puasa kali ini saya mau katakan ini penting Bapak Ibu. Ya, bukan hanya ada 6 pokok doa yang kita perlu doakan, tetapi yang lebih lagi dalam puasa ini saya percaya Tuhan mau kita sungguh-sungguh ya mempersiapkan diri memasuki 2021. Ya. Ini waktu-waktu momen yang khusus, yang krusial ya. Nah di dalam kita rela bayar harga adalah kita mau mematikan kedagingan kita, membangun manusia roh kita. Yang mengerti katakan amin, haleluya. Nah ayat yang kedua yang dari Mazmur 24 ayat yang keempat bicara tentang Nats 2021 ya. Silakan Dokter Hari ayat 4. Masih mute Dok. Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Yes, thank you Dok. Bapak Ibu lihat ayat 4. Ayat 4 katakan orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ini bicara tentang kekudusan. Integritas itu adalah
tangannya bersih, artinya yang diperbuatnya itu benar, bersih, ya, hatinya murni, nggak neko-neko, ya, nggak ada udang di balik rempeyek, udang di balik batu, ya, nggak ada motivasi untuk mungkin kesombongan, tenar, nggak ada, ya, untuk motivasi duit, motivasi apapun nggak ada, murni, ya, benar, tulus, gitu. Lalu tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Apa artinya tidak menyerahkan diri pada penipuan? Kita tahu sama-sama bapak penipu adalah iblis, ya. Orang-orang yang menyerahkan diri pada penipuan adalah orang-orang yang kena tipuan dan perangkap iblis. Ya, iblis bisa memberikan perangkap melalui musik dunia, melalui film dunia. Iblis memberikan perangkap juga mungkin melalui sosmed, gadget kita dan lainnya. Tapi orang yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, artinya orang yang menguduskan diri, berjaga-jaga, jangan sampai kena perangkap-perangkap dan jebakan-jebakan dari iblis, ya. Dan yang tidak bersumpah palsu, artinya yang ngomong benar, tepat, sama dengan yang dilakukan, ya. Nah, ini bicara tentang integritas Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu yang ketiga, persiapan kita memasuki tahun integritas. Ayo kita belajar lebih lagi, minta kemampuan dari Roh Kudus. Ya, kita datang di hadapan Tuhan. Kalau kita salah ya kita bertobat. Tapi kita minta supaya kita bisa menjadi orang yang menjaga kekudusan. Apa yang diperbuat di hati, di ucapan sama, di pikiran juga sama. Kalau misalnya maaf Bapak Ibu, kepleset salah ngomong, ya cepat bertobat. Amin. Ya, jangan udah salah ngomong dibablasin bohongnya. Wah, bahaya. Ya, kalau kita salah ngomong atau salah chat pakai jempol, mungkin nggak pakai ngomongan, ya WhatsApp misalnya, salah chat misalnya. Ya kita minta maaf, kita minta ampun sama Tuhan. Cepat beresin supaya apa? Kita hidup dalam kekudusan. Supaya apa? Kita dipersiapkan menjadi orang yang punya integritas, yang mau katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu, kalau kita lihat sama-sama, saya meng-highlight momen puasa kita. Ini benar-benar serius. Ya, apa yang oke di tahun ini belum tentu oke di tahun depan. Ya, standarnya mungkin yang selama ini enggak apa-apa Bu, saya lakukan ini oke kok, nggak masalah kok. Iya, ya tahun ini ya, tapi tahun depan Saudara uji dengan saya, tahun depan Tuhan akan banyak memberikan ujian-ujian bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi semua orang percaya mengenai integritas. Bapak Ibu, kita akan terheran-heran mungkin, lah ini kan biasanya wow, luar biasa gitu ya, dipakai Tuhan mungkin. Atau wow, ini adalah orang yang secara jabatan, baik itu pekerjaan, pelayanan kayaknya oke gitu ya. Tetapi waktu diuji integritasnya dan dia tidak punya integritas, maka maaf, tahun depan akan banyak dibongkar sama Tuhan. Tetapi sebaliknya, dengar baik-baik. 2021, orang-orang yang punya integritas akan dipromosikan Tuhan, akan dimunculkan Tuhan, ya, akan diangkat oleh Tuhan, sampai orang-orang lain mungkin terbengong-bengong gitu ya, atau mungkin orang lain jadi heran, loh kan siapa dia, kok dia diangkat? Yes, ya. Yes, Bapak Ibu. Kenapa? Orang itu orang yang punya integritas. Tuhan mau nyatakan kepada dunia, ini loh, ya anak-anakku yang punya integritas, seolah-olah langsung meroket ya, bukan untuk kehebatan dia, bukan untuk nama baik dia, tapi untuk Tuhan dipermuliakan. Yang setuju kasih tepuk tangan, katakan amin. Yes, haleluya. Nah, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan pernyataan Tuhan. Ada seorang pendoa ya, Pak Kim Seng ya, pendoa perisai inti yang ada di pusat ya, perisai inti. Lalu kemudian beliau dapatkan satu mimpi. Jadi Bapak Gembala kita Pak Niko bawa rombongan yang besar itu ada di gedung transit ya. Lalu kemudian waktu di gedung transit ini Pak Niko dengan rombongan yang besar, tiba-tiba muncul satu meja dan di atas meja itu ada undangan dari emas. Ya, mungkin bentuk undangannya ya
ya mirip-mirip yang saya cari gambarnya ya. Saya coba cari-cari yang gambarnya agak mirip, yang agak elegan ya kayak gini, yang lain-lain belum nemuin gitu ya. Nah, undangan yang dari emas, dan di waktu dibuka undangan itu ya ada tulisan, maksudnya ada medali di dalamnya ya. Jadi waktu undangan emas ini dibuka, di dalamnya ada gambar medali, dan di situ dikatakan hanya orang-orang yang punya medali ini yang akan bisa pergi ke undangan itu. Ya, dan medali ini bicara tentang seorang pemenang. Kita tahu itu pasti hanya pemenang yang dapat medali. Ya, orang yang nggak menang, walaupun menyelesaikan pertandingan sampai akhir, tapi nggak menang, dia nggak dapat medali, Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau pertandingan nggak jalan-jalan, ya, atau pertandingan mogok di jalan gitu. Apa artinya ini? Ya, gedung transit Tuhan bukakan dengan kasih pengertian bahwa kita di muka bumi ini sementara. Yang setuju lambaikan tangan. Amin. Ya, kita di muka bumi ini sementara, Bapak Ibu. Ingat, jangan sampai fokus pikiran kita untuk hal dunia. Jangan sampai fokus pikiran kita untuk karir, untuk duit, untuk pekerjaan, untuk hal-hal yang ada di dunia ini. No, ya. Kita diingatkan ini sementara. Dan orang yang terima undangan itu harus pemenang. Apa arti undangan emas? Undangan emas adalah undangan pesta kawin anak domba, kedatangan Yesus untuk kedua kali. Dan di dalam undangan emas itu tidak ada tanggalnya. Ya, dalam mimpinya Pak Kim Seng, ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang untuk kedua kali. Tetapi undangan ini berbicara tentang siap, sedia, setiap saat. Ya, dan orang-orang yang akan masuk di dalam pernikahan ke anak domba, Wahyu 19 katakan adalah orang-orang yang memakai kain lenan halus dan putih berkilauan warnanya. Ya, kita harus mempersiapkan diri baik-baik. Memang yes, Natal kita memperingati kedatangan Yesus sebagai bayi yang memberikan keselamatan. Tapi kita juga diingatkan Natal, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah semakin di ambang pintu. Yang mengerti katakan amin, haleluya. Ayat yang terakhir saudara, yang menjadi nats untuk tahun 2021. Mazmur 24 ayat yang ke-5. Silakan sekali lagi Dr. Hari ayat 5. Mazmur 24 ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Yes, thank you dok. Bapak Ibu Saudara, lihat ya, orang yang naik ke Gunung Kudus Tuhan tadi, orang yang punya integritas, ya, yang menguduskan diri, apa yang terjadi? Ayat 5, dia akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saya percaya 2021 bukan tahun yang lebih baik dari 2020. Makin hari, makin banyak tantangan, makin banyak goncangan. Apalagi kalau Bapak Ibu ikut belajar akhir zaman, ini kebetulan pelajaran akhir zaman di start dari pelajaran pertama lagi. Ya, nanti ada pengumumannya kalau Bapak Ibu rindu, ayo sama-sama belajar. Supaya apa? Makin siap, makin mengerti gitu ya. Nah, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, semakin hari kita tahu makin banyak gejolak, makin banyak ya persiapan antikristus dan lain-lain sebagainya. Tetapi dengar baik-baik ya, walaupun di luar resesi ekonomi, di luar kondisi tidak baik, tapi orang yang naik ke Gunung Kudus Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, orang yang punya integritas, yang menguduskan diri, dia akan menerima berkat dari Tuhan. Dia akan menerima keadilan, righteousness, kebenaran dari Tuhan. Saya berdoa ini jadi hal yang akan kita dapatkan di 2021. Amin Bapak Ibu. Ya, kita nggak pusing dengan perkara dunia. Kenapa? Kita di gedung transit. Amin. Ya, kita nggak khawatir dengan kondisi segala kebutuhan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita orang yang di Gunung Kudus Tuhan, orang yang menguduskan diri, ayat 4 tadi, dan ayat 5, kita orang yang menerima berkat Tuhan dengan dahsyat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.